Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan informasi pengangkatan yang mana hal ini akan saya sharekan kepada kita semuanya. Dan sebelumnya saya pastikan bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, ada satu penjelasan sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Menpan RB terkait dengan rekrutmen ASN yang bisa dilaksanakan setiap saat. Nah, ini sepertinya banyak yang salah pemahaman terkait dengan pengangkatan yang dilakukan bisa setiap saat ini. Nah, terkait dengan hal tersebut supaya informasinya lurus dan bisa dipahami semuanya, yang mana hal ini yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur terkait dengan pengangkatan honorer bisa menjadi ASN setiap saat itu, ada penjelasan khusus dari Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai dan jangan ketinggalan informasi. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta CNN Indonesia mencatat satu informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB terkait dengan pengangkatan honorer setiap saat. Ingat Bapak Ibu, jangan salah paham, ikuti terus penjelasan ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan ada rencana pengangkatan aparatur sipil negara atau ada rencana pengangkatan ASN bisa setiap saat sesuai kebutuhan ketika ada pegawai yang pensiun. Ingat Bapak Ibu ya, ini dijelaskan supaya jangan salah paham bahwa pengangkatan menjadi aparatur sipil negara setiap saat yang dimaksud yaitu disesuaikan dengan kebutuhan ketika ada pegawai yang pensiun. Tentunya untuk menggantikan posisi pekerjaan pegawai yang pensiun itu, maka direkrut honorer atau rekrut diangkat menjadi ASN. Itu maksudnya. Tetapi bukan berarti setiap saat artinya setiap detik atau setiap jam dan seterusnya. Tidak, tetapi setiap kali ada honorer yang pensiun, maka posisinya akan digantikan. Karena bila tidak digantikan, maka macet pekerjaan di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Beliau mengatakan usul ini akan diatur dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang aparatur sipil negara yang kini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mana ini juga sedang jadi sorotan bahwa kiranya RUU ASN ini segera ketuk palu sebelum berakhir tahun 2023 ini. Terkait dengan desakan tersebut, maka berbagai informasi yang mengatakan bahwa di bulan September, Oktober, November, atau paling lama November, RUU ASN pasti akan ketok palu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, terkait dengan RUU ASN nantinya, ini pengangkatan ASN tak lagi setahun sekali atau 2 tahun sekali. Bisa saja setiap saat ketika nanti bila diprediksi akan pensiun. Di siklus itu akan ada pengangkatan ASN. Ini kata Azwar Anas. Kata Azwar ketika ditemui di kantor Kemenko PMK di Jakarta pada hari Selasa 12 September. Namun ia tak menjelaskan lebih rinci lagi soal rencana aturan tersebut. Azwar selaku Menpan RB hanya bercerita selama ini pegawai honorer kerap menggantikan para pegawai ASN yang memasuki masa pensiun. Jumlah pegawai honorer pun jadi membludak. Jadi dengan demikian, tak seperti selama ini, bila kosong diisi oleh honorer, kata dia. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan telah melarang kementerian atau lembaga dan kepala daerah mengangkat lagi tenaga honorer. Yang menerangkan jumlah tenaga honorer di Indonesia saat ini
mencapai 2,3 juta orang. Walaupun jumlah ini berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yang mana disampaikan bahwa sesuai dengan data yang telah terdata dalam database BKN 2,3 juta, ditambah dengan data laporan yang telah sampai kepada Komisi 2 melalui pengaduan online bahwa jumlah honorer itu menyentuh angka sampai dengan 5,6 juta. Tapi itu lain versi Bapak Ibu ya, ini perlu lagi dianalisa, perlu diperiksa, dan perlu divalidasi. Beliau menjelaskan seharusnya para tenaga honorer sudah diberhentikan pada November 2023 tahun ini. Namun, ia memutuskan untuk membatalkan sehingga hal ini diperpanjang sampai dengan 2024 lantaran banyak tenaga honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik. Nah, demi selamatnya para honorer yang melayani di sektor-sektor vital pelayanan publik ini, maka proses pengangkatan honorer itu atau penghapusan atau pengalihan status honorer itu diperpanjang hingga Desember 2024 tahun depan. Semoga semuanya nanti dengan perpanjangan waktu ini, maka semua honorer itu terakomodir menjadi aparatur sipil negara. Jadi terlepas dari rekrutmen dulu, banyak ada yang berkualitas bagus, ada juga yang tidak berkualitas, maka nantinya akan ada evaluasi. Ya, ini akan dievaluasi sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. RUU ASN ini sedang digodok oleh DPR dan pemerintah. Akan ada 7 klaster yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, terkait dengan 7 klaster tersebut, sebelumnya juga sudah disampaikan dan semakin dijelaskan dan ditegaskan bahwa 7 klaster itu tidak boleh diabaikan. Jadi klaster tersebut adalah penguasaan sistem merit, kemudian penetapan kebutuhan ASN, seterusnya kesejahteraan ASN, berikutnya penyesuaian ASN, berikut sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi itulah informasi terkini terkait dengan hal ini, supaya Bapak Ibu honorer jangan salah paham terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB yang mengatakan bahwa dengan disahkannya nanti revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka rekrutmen atau pengangkatan honorer itu bisa dilakukan setiap saat. Maksudnya Bapak Ibu bisa dilakukan ketika disesuaikan dengan kebutuhan dan ketika ada pegawai yang pensiun. Maka untuk menggantikan posisi yang pensiun akan diangkat honorer menjadi ASN. Demikian informasinya, semoga penjelasan sesuai dengan informasi ini bisa dipahami semuanya, dan pantau terus informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN, supaya Bapak Ibu honorer jangan kecewa dan jangan ketinggalan kereta api. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.